Bastard Munchen versus FC Barca. Terlihat Bachira dan Otoya sudah berada di tengah lapangan. Isagi yang berada di bangku cadangan merasa sangat kesal karena setelah 10 hari masa latihan, peringkatnya masih belum cukup untuk masuk ke 11 pemain tim inti. Dan satu-satunya pemain dari Blue Lock yang terpilih hanyalah Kunigami, survivor dari Wildcard. Tapi Isagi yang sekarang sudah berbeda, karena Isagi sudah menanamkan filosofi Noah di dalam pikirannya. Meskipun Isagi merasa frustasi karena dicadangkan, tapi Isagi tak akan membiarkan pertandingan ini menjadi sia-sia. Untuk saat ini, yang bisa dilakukan Isagi adalah mengingat gaya bermain semua pemain dan menemukan celah dan kelemahan mereka. Untuk peraturannya tetap sama. Pertama, tim yang mencetak 3 gol lebih dulu akan memenangkan pertandingan. Kedua, pergantian pemain tanpa batas. Ketiga, Master Striker boleh bermain selama 3 menit dan Master Striker juga bertindak sebagai coach. Kick off Liga Neo Egoist match pertama pun dimulai. Nes yang menerima bola dari Kaiser langsung melakukan scanning. Tidak lama memegang bola, Nes langsung melakukan vertical pass melewati back Barca. Grim yang berada di sisi lapangan telah menerima umpan dari Nes dan langsung melesat maju melewati beberapa pemain Barca. Melalui pengamatan Isagi, Grim memanfaatkan pinggir lapangan. Grim juga menggunakan keunggulan fisiknya untuk melesat ke arah gawang. Setelah melewati beberapa pemain, Grim yang ditempel oleh pemain Barca langsung melakukan crossing paksa. Gessner yang berada di sisi lapangan berhasil mengontrol bola crossing yang sembrono dari Grim dengan sempurna. Isagi yang melihat kontrol bola sempurna dari Gessner langsung terkagum-kagum. Dan dengan beberapa gerakan yang memukau, Gessner berhasil menembus celah pertahanan dari Barca. Melihat dirinya mulai terkepung, Gessner langsung melakukan umpan ke tengah yang mengarah ke Kunigami. Tapi sayang sekali, Kunigami telah dikepung oleh pemain Barca. Tapi siapa sangka, Kunigami yang telah dikepung malah mengontrol bola dengan dadanya. Kunigami juga menahan pemain Barca dengan fisiknya yang gila. Isagi yang melihat permainan Kunigami sampai terheran-heran. Padahal posisi Kaiser kosong tanpa penjagaan, tapi Kunigami tidak melakukan passing dan malah menjaga bolanya dengan paksa. Kunigami yang berhasil mendapatkan bola dengan paksa langsung melesat maju dan tidak lama kemudian melakukan tendangan kuat dengan kaki kanannya dari luar kotak penalti. Tapi sayang sekali, tendangan kuat dari Kunigami berhasil digagalkan oleh kiper Barca. Isagi yang melihat kemampuan Kunigami secara langsung pun berkata, Kunigami berkembang, kekuatan fisiknya meningkat drastis, dan sekarang dia mampu mencetak gol dari arah mana saja sendirian. Karena sebelumnya Kunigami hanya dominan menggunakan kaki kirinya untuk shooting yang akurat. Striker sempurna tanpa kelemahan. Inilah survivor dari Wildcard, evolusi Kunigami Rensuke. Bola yang berhasil ditepis tidak keluar lapangan, dan sekarang bola berada di sisi Barca. Nes yang melihat permainan Kunigami berkata, apa yang kau lakukan? Kalau kau passing ke Kaiser yang ada di depan gawang, pasti Kaiser bisa mencetak gol. Cara bermainmu yang egois dan memiliki peluang sedikit mencetak gol tidak akan diterima di tim ini. Kunigami pun menjawab dan berkata, apa aku terlihat peduli, penjilat? Aku mengikuti cara memimpinku sendiri, jadi urus-urusanmu sendiri, parasit sialan. Nes pun langsung mencengkram pundak Kunigami sembari berkata, melanggar kesetiaan kepada Kaiser adalah kartu kuning pertamamu. Dari sisi lain lapangan terdengar sebuah nada, Caca bus-bus. Sekarang waktunya pertunjukan, Bachira. Isagi yang melihat Bachira memegang bola berkata, tunjukkan padaku, Bachira, kenapa kau bisa terpilih menjadi tim inti cuman dalam 10 hari. Bachira yang mendapatkan bola langsung melesat maju. Terlihat Bachira telah dihadang oleh pemain Munchen. Tapi dalam sekejap, Bachira berhasil melewati pemain Munchen tersebut. Isagi yang mengamati pergerakan Bachira mengatakan bahwa dribble Bachira efektif untuk melawan musuh. Tapi Isagi merasa postur dribble dari Bachira berubah. Tubuh Bachira lebih stabil dari sebelumnya. Tubuh Bachira memang tidak bergerak maju, namun bola tidak pernah lepas dari kakinya, sehingga membuat lawan sulit untuk menebak gerakan Bachira selanjutnya. Walau Bachira tampak memiliki opsi gerakan tak terbatas, Bachira sama sekali tidak bergerak maju. Bachira yang sedang fokus berkata, aku menggabungkan Ginga dari Lavinho
dengan gaya dari monsterku. Kita flashback ke 10 hari yang lalu, di mana Bachira bertemu dengan Lavinho. Terlihat Lavinho mengatakan bahwa Lavinho punya gambaran pemain terbaik di dalam pikirannya, yaitu dirinya sendiri. Sembari memainkan bola, Lavinho bercerita kalau di kampung halamannya Brasil ada kata ginga. Ginga artinya hampir mirip seperti gerak atau goyangan atau sesuatu yang mirip seperti itu. Lavinho juga berkata bahwa bintang sepak bola Brasil yang Lavinho idolakan sudah paham betul tentang gaya ginga seperti ini. Menurut Lavinho, kita bisa mulai dengan menirukan pemain hebat, lalu kita gabungkan dengan gaya permainan kita sendiri dan membuat gambaran bahwa kita adalah pemain yang terhebat. Dulu Lavinho juga melakukan hal tersebut. Setelah menggabungkan kedua hal tersebut, maka muncullah original stylemu sendiri. Lavinho pun menari-nari layaknya kupu-kupu sembari berkata bahwa sepak bola itu tentang memaksimalkan momen, tentang mencuri gaya orang yang kau kagumi. Setelah mendengar penjelasan dari Lavinho, wajah Bachira langsung bersinar dan tidak lama kemudian Bachira langsung mencuri bola Lavinho. Lavinho yang melihat aksi Bachira langsung berkata, "Hah, akhirnya kau mengerti, Pirang. Aku tidak bisa memberitahumu bagaimana menjadi yang terhebat di dunia. Satu-satunya di dunia ini yang bisa mengekspresikan gambaranmu cuman dirimu, bukan yang lain." Kembali lagi ke lapangan, terlihat pemain Munchen yang kebingungan dikarenakan melihat Bachira yang tidak melakukan pergerakan sama sekali. Tapi itu memanglah rencana Bachira. Bachira menggambarkan pergerakan lawan dalam pikirannya, lalu memaksa musuhnya untuk bergerak lebih dulu. Dan setelah membaca gerakan mereka, Bachira akan melewati musuhnya. Inilah gaya baru dribble Bachira, Ginga X Monster. Tapi tembok selanjutnya yang menghalangi Bachira adalah kawan lamanya, yaitu Kunigami. Bachira yang bertemu Kunigami di lapangan merasa senang. Kunigami sendiri menawarkan diri untuk menjadi partner menari Bachira. Melihat ada peluang, Kunigami langsung melesat maju untuk mencuri bola Bachira. Bachira dengan teknik lash out-nya berupaya untuk melewati Kunigami. Tapi di luar dugaan Bachira, ternyata Kunigami bisa mengikuti pergerakannya. Bachira pun langsung melakukan teknik wide area double toes dan selanjutnya double kick double toes. Dengan cantik, Bachira berhasil melewati Kunigami. Tapi tempo permainan masih tinggi. Setelah melewati Kunigami, Bachira langsung dipres oleh Grimm dan Gessner. Bachira yang terpojok langsung melakukan passing menggunakan tumitnya, dan passing tersebut diterima dengan baik oleh Lala. Lala pun langsung melanjutkan passing ke Otoya. Otoya yang berlari menjemput bola langsung melakukan jurus football ninpo Tiki-taka no Jutsu. Bola yang belum menyentuh tanah langsung diumpankan dengan cantik ke arah Bachira. Bachira yang sudah berada di depan gawang bersiap untuk melakukan tendangan voli. Bisa dan gol. Dengan ini FC Barca memimpin pertandingan dengan skor 1-0. Isagi yang menganalisa pergerakan Bachira mengatakan, Bachira sebelum masuk ke FC Barca bermain layaknya bocah. Bachira hanya melakukan apapun yang dia inginkan dan terus menyerang. Sedangkan Bachira yang sekarang lebih dewasa. Bachira menunggu lawannya bergerak, lalu menentukan pilihan yang lebih luas, dan juga jangkauan dribblenya meningkat sangat jauh. Melihat perkembangan Bachira, Isagi mulai paham dengan yang dikatakan ego Jinpachi. Intinya ego Jinpachi mengatakan kalau setiap pemain harus bisa beradaptasi dengan timnya masing-masing. Bagi siapapun yang bisa beradaptasi, itu akan mengubah hidup menjadi lebih baik. Dan yang gagal beradaptasi akan menjadi lebih buruk, contohnya sebagai camat, cadangan sampai mati. Tapi jujur saja, Isagi masih belum paham dengan apa yang harus dia lakukan. Bahkan jika Noah memasukkannya sekarang, Isagi pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut Isagi, yang perlu dilakukannya saat ini adalah membuktikan bahwa dirinya pantas di sistem Bastard Munchen ini. Dan kehadiran Kunigami saat ini adalah petunjuk bagi Isagi untuk mendapatkan tempat di tim inti. Dan pertandingan dilanjutkan. Oke Kaiser, waktunya eksekusi. Kaiser mengumpankan bolanya pada Nes. Setelah memberikan bolanya ke Nes, Kaiser langsung maju menerabas beberapa pemain Barca. Nes yang membawa bola terlihat akan passing ke arah depan, tapi dengan ankle-nya yang fleksibel, Nes bisa melakukan tipuan. Terlihat dari pengamatan Isagi, Kaiser selalu bergerak ke posisi yang pas untuk dioper,
dan Ness selalu menjaga jarak yang paling sempurna untuk mengoper kapanpun. Menurut Isagi, di lapangan Ness adalah bak pesulap yang mengubah arah dengan ankle-nya yang super fleksibel, dan Ness adalah jantung Bastard Munchen. Raichi yang melihat dari bangku cadangan merasa sangat kesal, karena Raichi rasa jika Raichi memiliki gelandang hebat seperti Ness, Raichi pun juga bisa mencetak jutaan gol. Raichi juga mengatakan kalau Kaiser itu cuma beruntung. Isagi sendiri juga memiliki pikiran yang sama dengan Raichi. Tapi Isagi sebagai pengamat merasa Kaiser tidak sedikit pun melakukan pergerakan yang sia-sia, menjadi pancingan, berpencar untuk menemukan celah syuting, positioning untuk menerima bola, mengatur jarak dengan rekan setim. Isagi bisa mengetahui hal-hal seperti ini dikarenakan Isagi juga punya gaya bermain yang mengincar efisiensi seperti Kaiser. Tapi di sini Isagi menyadari bahwa cara bergerak Kaiser adalah versi sempurna dari Isagi. Terlihat Grimm dan Gessner berlari menusuk pertahanan lawan. Ness yang dibukakan jalan memiliki opsi mengumpan yang tidak terbatas, dan Ness yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan umpan crossing ke depan. Tapi siapa sangka, ternyata di balik ketidakterbatasan itu muncullah seorang di balik bayangan, yaitu Kaiser. Namun sayang sekali, pergerakan seorang Kaiser telah terbaca oleh Bachira. Kaiser pun langsung menahan pergerakan Bachira dengan tangan kirinya sembari menunggu bola datang ke dirinya. Isagi yang mengamati pergerakan Kaiser pun berkata, tanpa keraguan, dia mempertahankan posisi terbaik untuk menerima bola lalu menguasainya. Pengambilan keputusan cepat, dia melakukan fake out, dia tidak langsung menendang untuk mengecoh back terakhir, sempurna. Dan setelah mengasih bolanya, begitu dia mendarat, dia akan duar. Tendangan voli mematikan yang melesat layaknya kilat berhasil merobek gawang FC Barca. Semua orang yang melihat tendangan voli Kaiser pun langsung melongo. Dan dengan ini, Kaiser menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Isagi yang melihat aksi Kaiser sangat terheran-heran, karena pergerakan Kaiser barusan sungguh di luar perkiraan Isagi. Noah pun menjelaskan kepada Isagi, tendangan kaki kanan itu untuk sesaat Kaiser memusatkan seluruh tenaganya di satu titik, lalu menendangnya. Masalah tendangan voli di udara, Kaiser yang paling cepat di dunia. Noah juga mengatakan bahwa itulah satu-satunya hal yang membuatnya kalah dari Kaiser. Setelah Kaiser mencetak gol dengan cantik, akhirnya Isagi menyadari arti sebenarnya dari sebuah senjata dan pandangannya berubah total. Isagi berkata dalam hatinya bahwa selama ini dia telah salah. Fondasi tim Bastard Munchen rasionalitas super bukan tentang pemain lain, tapi kemampuan Kaiser sendirilah yang menjadi filosofi tim Bastard Munchen. Jika semua gol dicetak melalui Kaiser Impact, akan tercipta rasionalitas absolut tanpa kelemahan di dalam tim. Isagi pun lagi-lagi teringat perkataan Ego Jinpachi. Striker sebenarnya yang punya kemampuan merubah 0 menjadi 1 ada di sini. Isagi pun berkata dalam hatinya, apakah Kaiser adalah perwujudan sempurna idealisme Blue Lock? Untuk menjadi terhebat di dunia, maka Isagi harus mengalahkan Kaiser. Terlihat Lavinho memasuki lapangan dan berkata, hei, tunggu dulu Pirang. Semangatku jadi muncul kembali. Tapi itu pertunjukan yang sangat menghibur. Aku memang tidak punya rencana bermain, tapi biarkan aku menggunakan 3 menitku. Starting system, biarkan aku ikut bermain. Terlihat Noah yang mulai melepas jaketnya sembari berkata, sikapmu masih saja seperti bocah, Lavi. Kalau kedua tim tidak seimbang, apa gunanya mereka latihan, bodoh? Kenapa kau selalu merepotkanku? Tiba-tiba saja kita menyaksikan rivalitas terhebat di dunia. Sungguh luar biasa perkembangan yang tidak terduga di Liga Neo egois ini. Noah yang memasuki lapangan menghampiri Kunigami dan berkata, untuk bermain di tim ini, 1. Jadi bagian dari skema serangan yang mengutamakan Kaiser. 2. Tunjukkan bahwa dirimu lebih hebat dari Kaiser, dan kau gagal membuktikan keduanya. Karena Kunigami telah gagal, Kunigami harus membayarnya. Terlihat Noah menyuruh Isagi untuk bersiap menggantikan Kunigami. Isagi terlihat sangat optimis karena peluang miliknya datang begitu cepat. Ditambah lagi, debut pertamanya akan bermain langsung bersama Noel Noah.
Isagi langsung melepas jaketnya dan siap menjelajahi medan tempur para superstar. Formasi baru telah dibentuk dan pertandingan akan segera dimulai. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut ke pertandingan Master Striker, jangan lupa untuk meninggalkan like dan komen agar Mimin lebih semangat lagi untuk membawakan alur pertandingan ini. Pertandingan berlanjut, Bachira mengumpan ke Lavinho dan yang benar saja, duel antara Master Striker langsung terjadi. Lavinho dengan skillnya mengulik-ngulik bola dan mencari celah untuk melewati Noah. Di saat Noah akan merebut bola, Lavinho langsung memundurkan bolanya. Tapi ya, Noah terus mengikuti Lavi kemanapun dia membawa bola. Atmosfer yang sangat kuat dari para monster hanya bisa membuat para kroco terkagum-kagum. Tapi Isagi agak lain. Isagi menerobos atmosfer tersebut dan berusaha membuat duel 1 lawan 1 menjadi 2 lawan 1. Lavinho yang melihat Isagi mengarah padanya langsung nyengir sembari berkata, "Oh, orang lemah cuma pengganggu." Lavi langsung melakukan rainbow flick melewati Isagi. Isagi pun berkata, "Dia memanfaatkanku untuk melewati Noah." Noah yang melihat Isagi akan terjatuh langsung memeganginya dan berkata, "Isagi Yoichi, apa kau tahu kenapa Lavinho dijuluki Dance Man?" Noah pun menjelaskan bahwa di dunia ini Lavi lah yang terbaik dalam mengejutkan lawan. Namun gerakannya yang lincah tersebut bukan asal dari namanya itu. Pemain mengikuti dribblenya terlihat seakan-akan sedang berdansa, lalu mereka jatuh ke tanah. Dance of Death, begitulah Lavi mendapatkan julukannya. Terlihat Lavi sudah mencapai kotak penalti dan 1-on-1 dengan kiper. Dengan tarian kematiannya, Lavi mencundangi kiper Bastard Munchen dan sebelum mencetak gol, Lavi berkata, "Akulah pembawa kematian, sang bebas butterfly." Gol pun tercipta oleh Master Striker Lavinho. Dengan ini FC Barca unggul 1-2 terhadap Bastard Munchen. Kaiser yang melihat Isagi celah-celi menghampirinya dan berkata, "Kau membuat kesalahan besar, pria badut. Levelmu masih jauh untuk mengganggu mereka berdua." Kaiser juga mengatakan, seharusnya Isagi diam saja. Kaiser sendiri tidak bisa masuk, apalagi Isagi kroco. Isagi menyadari bahwa dirinya telah membuat kesalahan tepat saat memasuki pertandingan. Tapi Isagi juga merasa kalau hanya cuma mengagumi mereka, tidak akan mengubah apapun. Setelah menyadari kesalahannya, Isagi mulai menyusun puzzle dan berkata, "Mengubah kekaguman menjadi gol. Aku tidak boleh dilahap. Akulah yang akan melahapmu, superstar." Pertandingan berlanjut. Noah mengumpan ke Kaiser. Kaiser mengumpan ke Nes. Noah pun langsung melesat maju dengan kencang sembari melewati para pemain Barca. Nes yang paham dengan situasinya langsung memberikan umpan kepada Noah. Dengan cekatan, Noah langsung menerima bola sembari menahan musuh dengan fisiknya yang kuat. Noah yang memegang bola terus melesat maju tanpa ampun melewati para pemain Barca. Noah yang melihat posisi Kaiser langsung memberikan umpan ke Kaiser. Tidak lama memegang bola, Kaiser mengembalikan bolanya ke Noah. Isagi yang berusaha mengimbangi ritme permainan Noah tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa mengamati pergerakan Noah. Bahkan Isagi sendiri tidak bisa membayangkan permainan yang lebih baik dari apa yang dilakukan Noel Noah. Terlihat Lavinho yang berada di lini pertahanan siap menghadang Noah. Tapi Noah tak gentar sedikit pun dan terus maju sembari melewati tackle dari Lavinho. Dari depan dan belakang Noah sudah terkepung. Isagi di sini menjelaskan senjata terhebat milik Noel Noah. Senjatanya bukanlah mempunyai fisik yang kuat atau otak yang sempurna, melainkan Noah tidak akan kehilangan kekuatan atau keseimbangan. Tidak peduli kaki mana yang akan Noah gunakan, membuat semua tendangannya sangat kuat. Pemberian Tuhan miliknya adalah ambidextrous. Isagi mengetahui hal ini karena Isagi sudah begitu lama mengidolakan Noel Noah. Dengan senjata pemberian Tuhan, Noel Noah berhasil mencetak gol dan menyeimbangkan kedudukan menjadi 2-2. Inilah kekuatan striker terbaik di dunia, Noel Noah. Pada umumnya seseorang hanya bisa dominan pada satu kaki, tapi Noah bisa melakukan apapun dengan kaki manapun. Itulah yang disebut ambidextrous. Terlihat waktu yang telah diberikan untuk starting system telah habis. Noah pun kembali ke bangku cadangan dan menyuruh Konigami untuk menggantikannya. Noah pun juga berkata,
Apa kau bisa mengikuti pergerakanku, welcome Copyman? Isagi yang mendengar kata Copyman tampak kaget. Sebelum meninggalkan lapangan, Noah mengatakan bahwa gol ini menjadi kesempatan terakhir kalian, dan kalian juga bisa diganti kapanpun. Jika ingin tetap bertahan, buktikan kelayakan kalian dengan angka. Isagi dan Kunigami langsung terbakar setelah mendengar perkataan dari Noah. Isagi dan Kunigami telah memasuki lapangan. Isagi yang berada di samping Kunigami bertanya pada Kunigami, apa maksud Noah saat dia memanggilmu Copyman? Apa yang terjadi di Wildcard? Kunigami menjelaskan bahwa Wildcard adalah sebuah eksperimen untuk menciptakan pembuluh darah. Sebuah game bertahan hidup di mana hanya satu orang yang tersisa. Satu orang yang tersisa akan mendapatkan kemampuan fisik yang setara dengan Noah, striker terhebat di dunia. Kunigami juga berkata, untuk saat ini itu tidak penting. Bagaimanapun juga di tim ini, Isagi tidak akan mendapatkan operan dengan mudah. Jadi khawatirkanlah dirimu sendiri, Isagi. Isagi pun juga menjawab, khawatirkanlah dirimu sendiri, Kobe Hero. Ini adalah babak penentuan. Tim manakah yang akan mencetak gol terlebih dahulu? Siapakah yang akan jadi pemenangnya? Agar Mimin tambah semangat, jangan lupa tinggalkan like dan komen kalian. Pertandingan dimulai kembali. Bachira yang membawa bola langsung berhadapan dengan Isagi. Bachira langsung mengeluarkan skillnya dan dilanjut tiki-taka dengan Otoya. Setelah Isagi berhasil dilewati, Grim langsung menyusul untuk menghadang Bachira. Tapi Bachira berhasil melewati Grim. Tidak berhenti di situ, Kunigami juga datang untuk menghentikan pergerakan Bachira. Bachira pun langsung melakukan Rainbow Flick. Namun, sebelum bola menyentuh tanah, bola berhasil dicuri oleh Ness. Ness yang mendapatkan bola langsung melakukan passing ke arah Kaiser. Isagi yang tahu bahwa dirinya tidak akan mendapatkan umpan manja, berlari dengan cepat dan memotong bola umpan dari Ness. Kaiser dan Ness tampak kaget dengan apa yang dilakukan Isagi. Isagi sendiri yang mendapatkan bola juga tampak bingung dengan apa yang harus dilakukannya sekarang. Isagi yang melihat respon pemain Barca sangat cepat, tidak memiliki banyak pilihan dan memilih untuk menendang bolanya. Namun tendangannya berhasil diblok dengan mudah oleh pemain Barca. Setelah bola lepas dari genggamannya, Isagi semakin sadar apa yang akan terjadi selanjutnya. Isagi tidak akan pernah bisa mencetak gol. Isagi mencoba meminta bola ke Grim, tapi tidak diajukan oleh Grim. Dengan kemampuannya sekarang dan pertandingan bisa berakhir kapan saja, Isagi harus membuktikan kelayakan dari keberadaannya sekarang dan apa yang bisa ia lakukan sekarang. Isagi masuk ke mode flow, mencari target yang harus ia tantang. Terlihat Grim telah menerobos pertahanan Barca melalui sisi kiri. Kunigami yang melihat Kaiser akan menerima umpan manja mencoba untuk memotongnya. Grim pun melepaskan umpannya ke tengah, tapi bukan ke Kaiser, melainkan ke Ness. Ness yang berada di sisi sempurna siap menerima umpan cantik dari Grim. Tapi siapa sangka, lagi-lagi Isagi Yoichi memotong umpan rekannya. Isagi yang membawa bola dihadang oleh Bachira. Isagi yang tahu batasannya mencoba untuk melewati Bachira, dan Bachira pun berhasil dilewati. Bachira yang berhasil dilewati berkata, tipuan, tapi arah itu akan membuat jaraknya semakin jauh. Isagi juga berkata bahwa ini adalah satu-satunya pilihan dan Isagi harus melakukannya. Dengan begitu Isagi bisa melahap Kaiser. Meski artinya tidak mencetak golnya sendiri, ini adalah pembuktian kelayakan Isagi. Ness yang melihat Isagi akan mengumpan berkata, ternyata dia berencana melakukan assist ke Kaiser. Kali ini dia bermain seperti ini untuk membuktikan kelayakannya dengan sebuah assist. Kaiser yang melihat Isagi akan mengumpan padanya juga berkata, anak yang baik Yoichi, patuhlah padaku. Tapi Isagi yang masuk dalam mode flow berkata, persetan denganmu Kaiser. Kata siapa aku akan mengoper bolanya padamu. Isagi pun melakukan umpan crossing, dan umpan dari Isagi tepat mengarah ke Kunigami. Namun terlihat posisi Kunigami di sini sangat buruk. Tapi Isagi sangat yakin Kunigami yang sekarang pasti bisa melakukannya. Dan Isagi berkata bahwa target yang harus dirinya tantang adalah Kunigami.
Isagi pun menyuruh Kunigami untuk membangkitkan flow-nya dan menghancurkan Kaiser dan tim ini melalui potongan puzzle terakhir miliknya. Dengan kepingan puzzle terakhir, Kunigami menggunakan kaki kiri dengan kemampuan maksimalnya. Dan keluar, bola melesat seperti roket dan menghancurkan gawang FC Barca. Dan dengan ini Bastard Mountain telah memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Kunigami yang mencetak gol penentu bertanya pada Isagi, "Isagi, kenapa kau mengumpan padaku? Tidak ada alasan bagiku menerima bantuanmu." Isagi menjawab kalau tidak ada alasan apapun bagi Isagi. Isagi hanya menginginkan hasil yang terbaik dari perhitungannya. Dan bagi Isagi, Kunigami hanyalah alat untuk mencapai tujuannya. Kunigami pun menjawab perkataan Isagi, "Lalu, solusimu adalah menghasilkan assist." Bahkan Isagi Yoichi telah menjadi striker yang tumpul.